Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فيا أيها الإخوة رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah wa syukrulillah, atas nikmat karunia-Nya kita bisa melakukan aktivitas kita serta kita bisa menghadiri sholat maghrib ini dengan berjamaah dan juga menghadiri kajian pada malam hari ini. Semoga apa yang kita lakukan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai amal soleh yang diterimanya. Ikhwani fillah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Dalam kesempatan kali ini kita akan mengkaji tafsir dari surat Yasin. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. Ini adalah surat Yasin, dinamakan dengan surat Yasin karena diambil dari ayat yang pertama yaitu Yasin. Surat ini turun di kota Mekah. Surat ini turun di kota Mekah, oleh sebab itu di dalamnya ada sisi balaghah yang sangat kuat dan tekanan yang sangat kuat, terutama dalam masalah-masalah rububiyah dan uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih di kota Mekah dan sebelum hijrah, beliau sallallahu alaihi wasallam banyak menekankan masalah tauhid. Beliau banyak menekankan masalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala serta mengingkari segala bentuk sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah ciri-ciri daripada surat-surat yang turun di kota Mekah, yaitu balaghah, tata bahasanya sangat kuat, kemudian banyak penekanan dalam masalah tauhid, khususnya tauhid rububiyah dan uluhiyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam surat Yasin
Ini ada 83 ayat. Adapun mengenai keutamaan daripada surat Yasin, maka surat Yasin seperti halnya surat-surat yang lainnya memiliki keutamaan yang sangat besar secara umum, karena dia adalah bagian dari Al-Quran, dan semua surat yang ada dalam Al-Quran itu memiliki fadilah, memiliki keutamaan secara umum. Di antaranya yaitu setiap satu huruf yang kita baca darinya dilipatkan 10 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga keutamaan membaca Al-Quran, dan bisa dibaca ketika sholat, dan keutamaan-keutamaan lain secara umum dalam Al-Quran. Adapun keutamaan secara khusus bagi surat Yasin, maka ini banyak hadis-hadis yang lemah, bahkan sebagian hadisnya adalah hadis palsu atau hadis maudhu yang berkaitan dengan keutamaan secara khusus dari surat Yasin. Bahkan Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala itu menyatakan bahwa semua hadis-hadis yang berkaitan dengan keutamaan surat Yasin secara khusus itu lemah. Semuanya lemah, dhaif, tidak bisa dijadikan hujjah. Beliau hanya menyinggung ada satu hadis yang lemahnya itu sedikit, dha'fuhu yasir, lemahnya sedikit, yaitu Iqra'u ala mautakum Yasin, bacalah terhadap orang yang akan meninggal dari kalian surat Yasin. Ini pun dinyatakan oleh beliau rahimahullahu ta'ala hadisnya lemah, dhaif, sehingga tidak bisa dijadikan hujjah. Adapun fadilah-fadilah yang berkaitan dengan surat Yasin ini sangatlah banyak, dan kebanyakan adalah hadis-hadis maudhu, hadis-hadis palsu. Dan ini secara umum, keutamaan setiap surat yang ada dalam Al-Quran itu rata-rata hadisnya palsu, kecuali sedikit, seperti fadilah surat Al-Fatihah secara khusus. Ini ada, dan hadisnya sahih. Fadilah surat Al-Ikhlas secara khusus, ini pun hadisnya sahih. Fadilah surat Al-Mu'awidhatain, yaitu Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas, ini ada secara khusus dan sahih. Kemudian fadilah ayat kursi, ini pun ada fadilahnya, ada hadisnya secara khusus yang sahih. Adapun kebanyakan dari fadilah-fadilah secara khusus dari surat-surat yang ada dalam Al-Quran, rata-rata hadisnya adalah lemah kecuali sedikit. Di antara yang diriwayatkan fadilah yang berkaitan dengan surat Yasin itu hadis likulli syai'in qalbun wa qalbul Qur'an Yasin. Setiap segala sesuatu itu ada hati, ada jantungnya, dan jantung daripada Al-Quran adalah Yasin. Dan hadis ini hadis lemah, tidak bisa dijadikan sandaran atau hujjah. Ada hadis lain yang menyatakan man qara'a Yasin fi lailatin ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang baca surat Yasin pada malam hari, maka semua dosanya yang telah lalu dihapuskan. Ini hadisnya pun lemah, tidak bisa dijadikan hujjah. Ada fadilah lain yang berkaitan dengan Yasin seperti yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yasin lima quri'a lahu. Surat Yasin itu dibaca sesuai dengan hajatnya. Artinya ketika atau setelah dibaca akan terkabulkan semua hajat yang diinginkan. Ini pun hadisnya lemah, tidak bisa dijadikan sandaran atau dalil. Memang ada sebagian ulama mensahihkan beberapa sanad dari hadis yang berkaitan dengan keutamaan Yasin. Tapi setelah diteliti sanad-sanadnya, maka rata-rata sanadnya itu apa? Lemah, diriwayatkan oleh rawi-rawi yang tercela, diriwayatkan oleh rawi-rawi yang dinyatakan lemah hadisnya oleh para
ahli hadis. Oleh sebab itu, apa yang dikatakan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala itu benar, yaitu bahwa semua fadilah dan keutamaan yang berkaitan dengan surat Yasin secara khusus itu lemah. Itu lemah, tidak bisa dijadikan dalil dan hujjah. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Surat ini dimulai dengan bacaan huruf yang terputus-putus, yaitu huruf ya dan sin. Ini dibaca Yasin. Dan huruf-huruf yang terputus-putus di beberapa awal surat yang ada dalam Al-Quran ini dibaca sesuai dengan nama huruf tersebut tanpa diharokati, seperti alif lam mim dibaca alif nama hurufnya, lam nama hurufnya, mim nama hurufnya, seperti kaf ha ya ain shad ini dibaca nama hurufnya, tidak diharokati. Ada sebagian orang membaca apa? Kahaya aso, diharokati semuanya. Maka ini tidak benar. Karena apa? Huruf-huruf yang terputus di awal surat itu dibaca sesuai dengan nama hurufnya. Maka dibaca Yasin. Ya-nya 2 harokat, sinnya 6 harokat. Yasin. Nah, apa arti dari huruf-huruf yang terputus tersebut? Yasin, apa artinya? Para ulama banyak memperselisihkan tafsirannya. Karena Rasulullah SAW dalam hadis sahih tidak pernah menyinggung tentang tafsir dari setiap huruf-huruf yang terputus tersebut. Yasin, alif lam mim dan seterusnya. Itu tidak pernah menyinggung tafsirannya. Akan tetapi sebagian ulama berusaha untuk memahami. Karena apa? Al-Quran setiap ayatnya itu apa? Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk ditadabburi, untuk direnungkan, difahami maknanya. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Yasin itu adalah nama daripada nama-nama Al-Quran. Sebagian lain menyatakan Yasin itu adalah asma daripada asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian menyatakan bahwa Yasin, ini yang diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Yasin itu artinya adalah ya insan. Itu dengan bahasa Habasyah. Yasin artinya apa? Ya insan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala pernah menyinggung tentang huruf-huruf yang terputus ini. Beliau meneliti dan menyimpulkan bahwa setiap surat yang dimulai dengan huruf-huruf terputus setelahnya selalu menyebutkan keistimewaan dan mukjizat daripada Al-Quran. Selalu menyinggung tentang Al-Quran. Maka beliau menyatukan tafsirannya bahwa huruf-huruf terputus tersebut itu menunjukkan apa? Bahwa surat yang dimulai dengan huruf terputus ini adalah huruf-huruf yang dipakai oleh orang Arab dalam percakapan mereka. Tidak ada bedanya. Huruf tersebut tidak ada bedanya. Dan apa-apa yang terkandung dalam Al-Quran ini yang membedakan apa? Yang membedakan balaghahnya, yang membedakan mukjizatnya dengan apa yang diucapkan oleh orang-orang Arab. Sehingga apa? Allah Subhanahu wa ta'ala menantang, seolah-olah Allah ta'ala menantang orang-orang Arab yang ahli fasahah, yang balaghahnya sangat tinggi, bahasanya sangat tinggi, itu ditantang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran ini tersusun dari huruf-huruf yang kalian gunakan.
datangkan perkataan, ucapan seperti Al-Quran. Makanya setiap huruf terputus itu apa? Menyebutkan Al-Quran. Seperti dalam surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim. Menyebutkan apa? Dzalikal kitabu la raiba fih. Dalam surat Al-Yasin, Yasin wal Qur'anil Hakim. Demikian juga surat-surat yang lainnya. Wallahu a'lam. Sebagian ulama karena tidak ada dalil sahih yang menyatakan apa makna dari Yasin, maka ketika menafsiri mereka mengatakan apa? Allahu a'lamu bimuradihi. Ini yang digunakan oleh As-Suyuti dalam kitab tafsirnya Jalalain. Ketika menafsiri Alif Lam Mim, tafsirnya apa? Allahu a'lamu bimuradihi. Allah yang lebih tahu dengan tafsirannya. Sudah gitu aja. Ini sebagian ulama. Kemudian kita lanjutkan ayat yang kedua. Allah Ta'ala berfirman, wal Qur'anil Hakim. Demi Al-Quran yang penuh hikmah. Wa di sini adalah huruf sumpah. Allah Ta'ala bersumpah dengan Al-Quran yang penuh dengan hikmah. Al-Quran, nah, sebelumnya ini adalah sumpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersumpah dengan Al-Quran. Bersumpah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersumpah dengan apapun yang Dia kehendaki. Allah Ta'ala bersumpah dengan Al-Quran wal Qur'anil Hakim. Allah Ta'ala bersumpah dengan matahari, wasyamsi wa duhaha. Allah Ta'ala bersumpah dengan malam hari, wal laili idza yaghsha, dan seterusnya. Allah Ta'ala bersumpah dengan masa, wal asri, demi masa. Bersumpah dengan selain nama Allah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan apapun yang Dia kehendaki. Dengan apapun yang Dia kehendaki. Dan segala sesuatu yang Allah jadikan untuk bersumpah dalam Al-Quran itu menunjukkan tingginya kedudukan hal tersebut. Seperti dalam surat Yasin, Allah bersumpah dengan Al-Quran. Ini menunjukkan tingginya kedudukan Al-Quran di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan Al-Quran. Karena apa? Setiap orang yang bersumpah dengan sesuatu, itu apa? Dia ingin menunjukkan bahwa yang digunakan untuk sumpah dia itu adalah sesuatu yang dia agungkan, sesuatu yang dia hormati. Makanya nggak ada orang bersumpah dengan sesuatu yang hina, selalu dengan sesuatu yang dia hormati. Seperti apa? Demi orang tuaku, meskipun hal tersebut tidak diperbolehkan, ya. Demi orang tuaku, demi nenek-nenekku, atau demi kamu yang kami hormati, dan seterusnya. Karena apa? Setiap orang yang ingin bersumpah dengan sesuatu itu menggunakan hal yang dia hormati, hal yang dia agungkan. Lah Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan sesuatu itu menunjukkan bahwa sesuatu tersebut adalah sesuatu yang tinggi dan agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kita hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dilarang bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala atau dengan sifat-sifatnya yang maha mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu apa? Menyatakan, man halafa bi ghairillahi faqad asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, dia telah menyekutukan Allah, melakukan kesyirikan. Maka bersumpah dengan selain nama Allah atau dengan selain sifat Allah, itu hukumnya apa? Haram, tidak diperbolehkan. Bahkan dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah bentuk kesyirikan. Kesyirikan dalam masalah lafaz. Dan perlu kalian ketahui, kesyirikan dalam bersumpah itu adalah syirik asghar, bukan syirik akbar. Ya, bukan syirik akbar tapi syirik asghar. Meskipun asghar, meskipun kecil, tapi yang namanya syirik ya tetap syirik, tidak diampuni oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Wal Qur'anil Hakim. Al-Qur'an itu adalah kitab Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah telah menyebutkan nama-nama kitabnya dalam Al-Quran, yaitu kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan kitab Al-Quran. Maka kita wajib mengimaninya. Al-Quran ini adalah khusus kitab yang Allah turunkan dan wahyukan kepada Nabi terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Hakim, yang penuh hikmah. Al-Quran itu penuh dengan hikmah. Hikmah itu apa? Hikmah itu adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Nah, hikmah yang ada dalam Al-Quran itu mencakup dua hal. Hikmah yang ada pada hukum-hukum Al-Quran, dan hikmah yang ada pada berita-berita Al-Quran. Lah, hikmah dalam hukum-hukum Al-Quran, maka bahwa hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran semuanya adalah adil. Tidak ada kezaliman sedikit pun dari hukum-hukum yang Allah tetapkan dalam Al-Quran. Baik itu berkaitan dengan hukum pidana maupun hukum perdata. Hukum pidana seperti apa? Kalau dalam bahasa Arab itu apa? Al-ahkam jinaiyah. Hukum pidana. Seperti apa? Seperti orang berzina, mencuri, membunuh, dan lain-lainnya. Itu adil di dalam hukum tersebut. Dan hikmahnya luar biasa. Dan juga hikmah dalam hukum, setiap hukum yang Allah turunkan itu mesti ada tujuan dan alasannya. Yang mana hukum tersebut terkait dengan tujuan dan alasan tersebut. Seperti ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan dan menghukumi bahwa khamr itu haram. Sebabnya apa? Ada sebabnya, dan sebab itu adalah hikmah itu sendiri. Tujuannya apa? Ada tujuannya. Tujuan itu adalah hikmah dari hukum tersebut. Kalau khamr, sebabnya apa? Karena merusak akal. Sedangkan syariat Islam Allah Ta'ala turunkan untuk menjaga akal. Segala sesuatu yang merusak akal, maka apa? Diharamkan. Makanya khamr diharamkan. Sebabnya apa? Karena merusak akal. Ini sebab, alasan, illah diharamkannya khamr. Ini adalah hikmah. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menjaga akal manusia, menjaga kesempurnaan manusia dalam berpikir. Ini hikmah, ada tujuan yang mulia. Demikian juga hukum-hukum yang Allah tetapkan dalam Al-Quran. Itu selalu mengandung hikmah. Hikmah dalam masalah hukum. Hikmah dalam masalah berita-beritanya. Kalau kalian melihat kabar dan berita yang ada dalam Al-Quran, baik berita yang berkaitan dengan masa lalu, seperti kisah para nabi, itu apa? Semuanya benar adanya. Waqi', realita, tidak fantasi atau khayalan belaka, tidak. Tapi apa? Sesuatu yang waqi', sesuatu yang real terjadi pada masa itu. Dan bisa digunakan sebagai apa? Bahan renungan, pelajaran, supaya apa? Kehidupan kita lebih baik. Jika ada contoh berita yang baik, kita bisa menirunya. Jika ada contoh berita yang buruk, kita bisa menjauhinya. Demikian juga berita yang akan datang, itu penuh dengan hikmah. Seperti berita tentang tanda-tanda hari kiamat, berita tentang hari kiamat, berita tentang hari kebangkitan, hari perhitungan, dan timbangan amal. Semuanya apa? Benar adanya, tidak ada satupun yang bohong dan pasti akan terjadi. Adalah hikmah dalam beritanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innaka laminal mursalin." Nah, ini adalah innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau wahai Muhammad Rasulullah
Wahai Muhammad SAW, la minal mursalin, benar-benar termasuk dari utusan-utusan Allah, termasuk dari rasul-rasul Allah. Ini adalah sesuatu yang disumpahi. Jadi ada sumpah, ada yang digunakan untuk bersumpah, ada yang disumpahi. Nah, yang digunakan untuk bersumpah apa? Yaitu Al-Quran. Yang disumpahi apa? Bahwa Nabi Muhammad itu adalah benar-benar utusan Allah. Itu yang disumpahi. Nah, tujuannya apa? Ini untuk meyakinkan dan menguatkan bahwa yang disumpahi itu benar-benar sesuatu yang hak. Sesuatu yang hak. Sehingga apa? Ketika menyebutkan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, itu didahului dengan sumpah. Semisal kalau kalian ingin menguatkan suatu pernyataan, menguatkan suatu omongan, dan yang mendengar bisa lebih yakin, salah satunya dengan apa? Bersumpah, demi Allah tadi itu begini-begini. Nah, ya, itu untuk menguatkan pernyataan dan ucapan. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dan menyumpahi bahwa Nabi Muhammad adalah benar-benar utusan Dia, utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala siratim mustaqim. Tidak hanya sekedar utusan, tapi apa? Ala siratim mustaqim. Berada di atas jalan yang lurus. Ini adalah sifat Rasulullah SAW. Beliau berada di atas jalan yang lurus. Apa arti siratim mustaqim? Siratim mustaqim, sebagian ahli tafsir itu menafsiri bahwa siratim mustaqim adalah al-Islam. Diturunkan wahyu kepadanya supaya memberi kaum tersebut yang lama tidak pernah diberi peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang tua mereka, dan mereka dalam keadaan lalai. Lalai dari kebenaran, lalai dari yang hak. Dalam ayat ini seolah-olah Rasulullah SAW hanya diutus kepada bangsa Arab, akan tetapi tidak. Rasulullah SAW diutus untuk apa? Li'ammatin nas, untuk seluruh umat manusia, untuk seluruh keturunan Nabi Adam tanpa kecuali. Maka siapapun yang datang setelah Nabi Muhammad SAW dari manapun bangsanya, kemudian dia tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW, maka bisa dipastikan dia adalah min ahlin nar, termasuk penghuni neraka. Karena Rasulullah SAW pernah mensabdakan, la yasma'u bi yahudiyyun wala nasraniyyun thumma la yu'minu bi illa min ahlin nar. Tidak ada seorang Yahudi maupun seorang Nasrani yang mendengar tentangku bahwa aku adalah Rasulullah kemudian tidak mengikutiku, maka dia adalah penghuni neraka. Makanya Nabi Muhammad SAW diutus pertama kali kepada siapa? Bangsa Arab, dan secara umum kepada umat manusia seluruhnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Laqad haqqal qawlu, telah benar perkataan, yaitu keputusan. Keputusan Allah telah hak ala aktsarihim. Allah memutuskan ala aktsarihim, terhadap kebanyakan mereka. Bangsa tersebut apa? Fahum la yu'minun, mereka tidak beriman, tidak mengikuti Nabi Muhammad SAW dan tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Ini adalah keputusan Allah Subhanahu wa taala, dan jika Allah telah memutuskan, maka tidak ada satupun yang bisa menolaknya dan tidak ada satupun yang bisa menghindarinya jika Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan dan memutuskan serta mentakdirkan sesuatu kepada hambanya.
Hal ini kenapa Allah Subhanahu wa taala memutuskan mereka tersesat, apa kebanyakan mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW? Itu karena ulah dan perbuatan mereka sendiri. Karena apa? Ulah dan perbuatan mereka sendiri, karena sehingga Allah Subhanahu wa taala apa? Menetapkan bahwa mereka tidak akan beriman. Allah taala berfirman, "Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan." Sungguh kami jadikan di leher-leher mereka belenggu. Fahya ilal alqani, dan belenggu tersebut sampai dagu. Saking tebelnya belenggu itu sampai ke dagu. Fahum la yubsirun. Fahum muqmahun, sehingga mereka mendongak. Jadi saking tebelnya belenggu sampai dagu enggak bisa mendudukkan kepala, kepalanya terangkat. Him aglalan fahiya ilal anqani fahum muqmahun. Sungguh telah kami jadikan di leher-leher mereka belenggu-belenggu, dan belenggu tersebut sampai dagu, saking tebalnya, saking besarnya. Fahum muqmahun, dan mereka mendongakkan kepalanya. Orang yang dikasih belenggu di lehernya, dikalungi belenggu, kalau berat itu kepalanya kemana biasanya? Ke bawah. Ini saking beratnya belenggu kok nggak bisa ke bawah, tapi dongak ke atas. Kenapa? Saking tebelnya belenggu sehingga menahan kepalanya, tidak bisa menurunkan belenggu tersebut. Ini adalah kondisi orang yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah Allah Ta'ala tetapkan dan putuskan mereka tersesat serta kufur dan tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Dan kami jadikan di antara atau di muka mereka, di depan mereka penghalang, dan di belakang mereka penghalang, dan kami tutupi mereka sehingga mereka tidak bisa melihat. Melihat apa? Melihat kebenaran. Tidak bisa melihat al-haq. Bahkan melihat al-haq itu adalah mungkar, dan melihat mungkar adalah benar. Ini orang yang sudah terhalang dari hidayah, terhalang dari hidayah yang ada di depannya, terhalang dari hidayah yang ada di belakangnya. Matanya pun tertutup dari hidayah, sehingga apa? Cahaya putih dianggapnya gelap, dan gelap dianggapnya terang. Yang hak, yang ma'ruf dianggapnya mungkar, dan yang mungkar dianggapnya ma'ruf. Dan ini tetap terjadi, terus terjadi sampai saat ini. Banyak orang apa? Melihat sesuatu yang ma'ruf itu sebagai sesuatu yang mungkar, dan melihat sesuatu yang mungkar itu apa? Sesuatu yang baik. Seperti apa? Seperti orang menampakkan sunnah-sunnah Nabi SAW, dianggap suatu keburukan, suatu kemungkaran. Ketika seorang muslimah memakai hijab, dianggap suatu yang buruk dan menakutkan, seperti seolah-olah adalah suatu yang mungkar. Ketika seorang telanjang tidak memakai hijab, dianggap suatu yang baik dan model serta bergaya. Ini apa? Sudah kebalik. Matanya ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala dari yang hak. Na'udzubillahi min dzalik. Nas'alullah taala as-salamah. Karena apa? Yang hak itu jelas, yang mungkar itu jelas, yang batil itu jelas. Bagi orang yang mendapat cahaya dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang tidak beriman, maka dia apa? Akan melihat yang hak batil, dan melihat yang batil adalah hak. Melihat yang ma'ruf adalah mungkar, dan melihat yang mungkar adalah
ma'ruf. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika orang yang kondisinya seperti itu, wasawaun alaihim a'anzartahum, sama halnya atas mereka kamu beri peringatan, amlam tunzirhum, atau kamu tidak memberi peringatan mereka, la yu'minun, mereka tidak akan beriman. Artinya apa? Orang yang sudah tertutup matanya dari kebenaran, terhalang jalannya dari kebenaran, maka apa? Baik kamu beri peringatan maupun tidak, mereka tetap tidak akan beriman. Dan ketidak berimannya mereka itu karena ulah mereka sendiri. Karena ulah mereka sendiri. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menetapkan mereka tidak beriman. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama tunziru man ittaba'a dzikra. Jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah tidak bisa memberi hidayah atau memberi peringatan kepada orang-orang yang sudah terhalang dan tertutupi matanya, terus kepada siapa beliau memberi peringatan? Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, innama tunziru man ittaba'a dzikra. Kamu hanyalah memberi peringatan bagi orang-orang yang mengikuti pengingat. Jadi kalau diingatkan, diikuti, itu mereka adalah orang-orang yang apa? Bisa diberi peringatan. Makanya orang yang tidak sombong, itu kalau diingatkan, itu akan mendengar dan mengikuti peringatan tersebut. Nah, orang sombong diingatkan, bukan berterima kasih tapi marah-marah. Nah, seperti orang inilah yang matanya akan tertutup dan ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala dari kebenaran. Makanya ulah orang yang tertutup matanya dari kebenaran itu karena apa? Sifat sombongnya. Adapun orang yang tawadhu dan menerima pengingat, maka dia akan apa? Menerima peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa khasyar rahmana bil ghaib, dan merasa takut kepada Ar-Rahman, kepada Allah Subhanahu wa taala bil ghaib. Ketika gaib, ketika tersembunyi, ketika tidak terlihat. Ketika tidak terlihat. Jadi orang yang mudah mendapat hidayah itu memiliki dua sifat. Orang yang mudah mendapat hidayah itu memiliki dua sifat. Yang pertama apa? Yang pertama tawadhu. Yang pertama apa? Tawadhu. Menerima kebenaran, tidak sombong. Yang kedua, yaitu apa? Takut kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dalam keadaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua sifat ini itu adalah apa? Kunci seseorang mendapat hidayah. Jika kalian melihat orang itu tawadhu, mudah diingatkan, kemudian ada rasa takut dalam hatinya kepada Allah, maka ketahuilah itu adalah orang yang baik. Kalau dia salah mudah diingatkan. Kalau dia malas mudah diajak untuk berbuat baik. Dua sifat ini adalah ciri orang yang mudah menerima hidayah dan mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tengoklah diri kalian, apakah sudah memiliki dua sifat ini. Kalau belum, tanamkan dalam diri kalian untuk melatih supaya apa? Memiliki dua sifat ini. Jika kalian memiliki dua sifat ini, bi'idnillahi ta'ala, setiap kebenaran itu apa? Akan mudah kita terima. Akan mudah kita amalkan dan bersemangat. Dua sifat ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim." Maka beri kabarlah gembira kepada dia pahala yang ampunan dan pahala yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang demikian apa? Selain mendapat hidayah juga mendapat pahala yang besar, yang mulia dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala.
Inna nahnu nuhyil mauta. Sesungguhnya kami yang menghidupkan semua yang mati. Wa naktubu ma qaddamu, dan mencatat, menulis segala apa yang dia persembahkan. Wa atharahum, dan bekas-bekasnya. Wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin, dan segala sesuatu telah kami kumpulkan, kami simpan fi imamin mubin, dalam buku induk. Apa buku induk itu? Al-Lauhul Mahfuz. Imamum Mubin itu buku induk takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dinamakan Imamum Mubin. Imam itu apa? Induk, pengarep, yang terdepan. Lah, karena takdir ini adalah yang terdepan, maka semua catatan yang dibawa oleh malaikat itu apa? Rujukannya ke buku induk tersebut, yaitu Al-Lauhul Mahfuz. Ya, seperti kalau di sekolah ya, sekolah kan ada buku induk. Kemudian masing-masing guru mempunyai catatan sendiri-sendiri lah. Setiap catatan guru kembalinya kemana? Ke buku induk. Nah, para malaikat itu mempunyai catatan, baik yang ada di kanan maupun yang ada di kiri itu memiliki catatan. Baik yang ketika di rahim, bayi masih di rahim itu dicatat semuanya sama malaikat. Nah, catatan malaikat itu apa? Merujuk kembali ke buku induknya, yaitu Imamul Mubin, yaitu Al-Lauhul Mahfuz. Yang mana Al-Lauhul Mahfuz itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala itu menghidupkan yang mati dan mematikan yang hidup. Artinya jika seseorang itu meninggal dunia, maka segala amalnya dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang baik maupun yang buruk. Gak cuma amalnya, tapi apa? Efek dan akibat dari amal tersebut. Efek dan akibat dari amal tersebut. Kalau efek dan akibat amal tersebut berlanjut, maka itu pun ditulis. Itu pun akan ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kalian meninggalkan suatu amalan, tinggalkan amalan yang baik. Meskipun kalian meninggal dunia, efek dan bekas dari amalan baik tersebut apa? Dicatat terus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau buruk, bagaimana? Ya dicatat terus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai amal buruk yang mengalir. Jika ada istilah shadaqatun jariyah, sedekah yang mengalir, ada juga apa? Maksiatun jariyah, maksiat yang mengalir. Seperti aliran air yang di bawah masjid ini, mengalir terus. Ya. Makanya dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Wa man sanna sunnatan sayyi'atan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah." Barang siapa yang menghidupkan sunnah-sunnah yang baik, maka baginya pahala menghidupkan sunnah tersebut dan pahala orang-orang yang mengikutinya sampai hari kiamat. Dan barang siapa yang menghidupkan sunnah-sunnah yang buruk, maka dia mendapatkan dosa menghidupkan sunnah yang buruk tersebut dan dosa orang yang mengikutinya sampai hari kiamat. Nah, ini ayatnya. Yaitu apa? Wa naktubu ma qaddamu, dan kami mencatat apa-apa yang telah mereka persembahkan, yang mereka lakukan, yang mereka amalkan. Wa atharahum, dan bekas-bekasnya, sisa-sisanya yang ada kaitannya dengan amal mereka. Wa kullu syai'in ahsainahu fi imamin mubin, dan segala sesuatu kami kumpulkan di buku induk Al-Lauhul Mahfuz yang menjadi buku takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah tafsir dari sebagian surat Yasin dari ayat pertama sampai ayat ke-12. Semoga apa yang kita kaji pada malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat serta bisa kita amalkan
dalam kehidupan sehari-hari kita dengan taufik dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullaha ta'ala bi asma'il husna wa sifatihil ulya an yuwaffiqana lima yuhibbu wa yardah. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tardah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.